Raja Mali podcast malu ja. Jabo. Ja. Tidak semangat ini, apakah perlu diulang seperti Tidak usah. ya sih perlu nih. Ya. Harus sebagai ceramah motivasi harus ulang. Oke, hari ini kita kedatangan Radnok. Luar biasa. Seorang tarot reader. Tarot reader. Oke, benar ya? Betul. Namamu Radnok emang? Enggak, Ratnok itu sebenarnya nama apa ya? Dulu tuh sebenarnya nama pena. Sebenarnya tuh dulu nama pena, Oke. terus makin kesini jadinya aku pakai nama alias, kayak nama panggung aja. Nama panggung. Ini ada nama panggungnya. Cus gila. Tarot reader. Ini kan kita masih awam lah ya. Mungkin banyak Oke. juga yang belum tahu tentang ini. Tentang tarot. Tarot. Oke. Sebenarnya apa sih itu? Tarot. Tarot tuh apa? Sebenarnya tarot itu apa ya? Kalau aku bilang tarot itu sebenarnya kartu bergambar dan bersimbol. Gitu. Seperti Remi. Seperti Remi. Tapi ada Seperti Remi. gambar kerasakti nggak? Kenapa nggak ada? Ada. Serius ada. Ada kerasa? Ada. Biksu Tong ada. Biksu toh? Ada. Tapi bukan di tarot yang ini ya. Di tarot yang aku lupa judul nama tarotnya apa. Tapi itu kalau nggak salah tarotnya memang temanya ke arah budaya Chinese, Buddha gitu. Tarot Buddha. Ada itunya. Macam-macam berarti ya jenis Macam-macam. tarotnya. Betul, Oke. macam-macam. Udah berapa lama, bro? Main tarot ini? Main tarot kalau dari udah lamanya itu dari SMP kelas 3 Anjir, lama banget juga ya. berarti 2011 2012 lah. Tapi apa nih yang membuat dirimu tertarik tarot gitu? Oke, kalau yang membuat diriku tertarik ke tarot ini sebenarnya agak apa ya? Alasannya agak childish sih. Oke. Agak childish. Jadi dulu Heeh. di aku lupa sih tahun 2008 2009 lah. Just Sekitar setiap tahun itu kelulusan just tuh. itu aku zaman-zaman masih SD sih. Waktu itu Jauh kali jaraknya sama just. Terus. jadi waktu itu aku tuh pokoknya lagi begadang dan itu nonton satu film horor antara Thailand atau Taiwan gitu, aku lupa. Judulnya apa, Just? Holy Spirit. Just tuh bisa tahu kehidupan orang lain. Emang Holy Spirit. Jangan skill Mobile Legend sama kan. Terus Jadi waktu itu aku juga nggak tahu judulnya kan. Apa namanya? Dan bukan di scene-nya. Salah satu karakter utamanya itu dia adalah pembaca tarot. Salah satu karakter utamanya itu dia adalah pembaca tarot. Tapi waktu itu aku belum tahu itu nama kartunya tarot. Aku belum tahu. Ya punya masih awam banget lah. Di mana di salah satu scene awal lah pokoknya. Dia itu lagi ngebacain kartu untuk dirinya sendiri. Dan di sana itu ada kartu The Death, kartu nomor 13, kartu kematian yang keluar berturut-turut. Jadi dia coba 3 kali dan 3 kali keluar tuh berturut-turut kartu The Death terus. Dan menurut filmnya itu pamali. Menurut filmnya tuh pamali. Jadi katanya kalau kartu itu yang keluar The Death itu keluar, artinya siapapun yang dibacakan itu akan meninggal. bisa nggak buat Just? Biar dapat. Tidak bisa dah. Ada nggak set kartumu yang semua Ada. dead di sini? buat Just khusus. Asal jangan yang kartunya 13 semua ya. Kena prank aku. Semua dead. Tapi Dadi nak baca tarot buat diri sendiri. Gak apa-apa. Cuma kan mitosnya tuh katanya nggak boleh. Sebenarnya nggak apa-apa. Udah anjir meong. Lampu sah. Ya ini. Maaf sebentar. Di sini banyak ada Ya. binatang. Tang. Ya. Ini tahu tak? Oke. Yuk, berlanjut. Oke, hamanya sudah disingkirkan. Sampai tarot untuk diri sendiri. Nah, Rama penasaran deh. Emang main tarot sebenarnya dirimu yakin apa enggak? Diriku sebenarnya kalau untuk tarot, aku bakal bilang aku 80% yakin di tarot. 20%. 20%-nya itu gini. Orang-orang kan mikirnya tarot itu ramalan ya. Ya, Orang-orang iya. mikirnya tarot itu ramalan.
kalau aku nggak pernah memandang tarot itu sebagai ramalan. Oke. Jadi aku melihat kartu tarot ini sebagai apa ya? Mungkin simpelnya aku bilang sebagai peta. Oke. Sebagai peta, jadi kayak masalah itu kayak apa yang kita alami, apa yang kita permasalahkan gitu ya. Ketika kita tanyakan ke tarot itu kayak kita ngelihat peta. Oh, seperti kaca berarti. Seperti kaca. Just FYI, just pernah ditarot kan ya? Betul. Dan just nanya, apakah saya lulus P3K? Tidak. Langsung saya 100% yakin. Lucu banget. Tapi aku jadi ada kesamaan nih sebenarnya. Apa tuh? Antara Tarot orang dan baca dukun. tarot dengan anak-anak indigo tuh Oh. hampir sama, matching kan. Ya. Gimana ya. Wicin menurut kau? Gimana? Ya, dia kan kalau sama-sama membaca masa depan seseorang. Ketika dia kalau membaca diri sendiri memang nggak bisa. Iya. Baca orang lain bisa. Seperti itu. Jadi Masa anak depan. indigo ya. Oke. Jadi kalau misalnya dia ada ada punya ikatan lah, ikatan tuh katanya susah dibaca anak-anak indigo. Oh, misalnya Misalnya aku pacaran orang sama tuanya. anak indigo, itu nggak bisa dibaca. Oh, kalau pacaran sama anak IndiHome. Masa wifi jadi? Dia dirimu udah ada bawa gitu beberapa nih Ya, set ada beberapa kartu nih ya. kartu. Boleh diceritain nih kartu apa aja nih yang kamu bawa nih? Dari yang ini, Banyak kali, Ci. Berapa kartu? Ntar dulu, berapa kartu nih? Satu kartu nih. satu kartu Hah? yang range-nya ya, range-nya Iya. itu kalau yang di sini tuh range-nya di 250 sampai 500. 600 kalau nggak salah. 600. Yang di sini Lumayan. lumayan. Tapi ini termasuk yang paling murah. Termasuk yang murah. Paling murah. Setahu dirimu yang paling mahal berapa? Yang paling mahal setauku itu yang beredar di Indonesia ya. Ini yang paling iya, mahal yang beredar di Indonesia setauku itu 20 juta. Wow. 20 juta serius 20 juta. Ya, mending naik Scoopy. Daripada naik tarot. Iya. Coba bro, kartu apa aja nih bro? Oke, jadi di sini nggak cuma tarot aja. Aku Iya. dari yang ini ya. Boleh. Yang ini kartu tarot namanya Ethereal Vision. Ini kalau di sini ini koleksi pertama. Kalau untuk yang aku bawa di sini ya. Kalau yang ini bukan koleksi pertama secara seluruhan, tapi kalau yang aku bawa ini yang pertama. itu yang pertama. Pertama itu artinya pertama kamu punya. Iya, Oh oke. pertama aku punya. Oke. Pertama dirimu punya. Apa yang membedakan? Kenapa waktu itu kamu beli yang ini? Kenapa nggak yang lain? Oke. Sebelumnya ini aku nggak beli, tapi ini gift dari seseorang. Oke. Jadi ini gift. Pembaca tarot juga. Ya, pembaca tarot juga. Anjir, bisa giveaway gitu ya? Oke. Ini boleh nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa, Lihat kan? nggak apa-apa. Oke. Jadi apa ya? Kalau ini sebenarnya tarotnya termasuk yang klasik gitu. Ini kelihatan nggak ya? Agak jauh sih. Ini Agak jauh ya. ya. Nanti Oke. tak shoot aja beda. Oke. Biar tak liatin di kamera. Jadi Proper ya ininya ya, kayak tempatnya tuh proper. Proper dong. Iya. Jadi ini tuh termasuk tarot yang klasik. Dalam arti klasik, dia tuh masih memakai pakem tarot yang ada. Jadi FYI, di tarot itu ada 3 pakem yang biasa dipakai. Emang kucingnya gila di sini. Ada 3 pakem yang biasa dipakai. Yang pertama itu namanya Mercy. Mercy. Itu- Artinya? Itu sebenarnya diambil dari nama kota. Oh. Nama kota di Marseille. Marseille. Ya. Marseille. Itu diambil dari nama kota di Itali. Di Kebetulan itu adalah kota pertama penciptaan tarot modern. Lanjut lagi. Gara-gara kucing. Oke. Lanjut tadi sampai di kartu yang ini. Jadi ini gift. Ini dari gift dan ini sebenarnya masuk kartu klasik yang masih memakai pakem, namanya itu pakem Rider White system. Rider White system itu salah satu pakem yang bisa dibilang apa ya, pakem yang paling populer karena sampai saat ini itu hampir atau bukan hampir sih, udah sekitar 80% tarot yang beredar di dunia itu menggunakan pakem Kayak yang sama lah. Emang apa bedanya bro dari hasilnya? Apakah ada menentukan dengan gaya ini beda hasil atau apa gitu? Kalau dari segi hasil sebenarnya nggak ada, cuma lebih dari segi pembacaan. Oke. Lebih dari segi struktur pembacaan. Jadi kalau yang apa namanya sistem Rider-Waite ini dia apa ya, sistem pembacaannya cenderung lebih mudah. Oke. Cenderung lebih mudah soalnya dari kartu-kartunya itu dia apa ya, ada ilustrasinya. Oh. Jadi kayak misalkan Bapak mencangkul. misalkan Misalnya ini satu kartu. kartu ini Tree of Wands.
Artinya Ini Three of Wands itu apa namanya? Biasanya menunjukkan suatu ambisi, menunjukkan suatu planning gitu. Oke. Dan simbolnya itu selalu antara satu figur pria, bisa pria biasa wanita, yang menatap ke arah depan, menatap jauh ke depan di sambil memegang 3 tongkat gitu. Oh ya, 3 Dalam masa depan. Sama 3 tongkat. Oke. Biasanya figurnya selalu seperti Bagus lah berarti kalau ini ya. Nah, kalau dia Mercy, Three of Wands itu benar-benar 3 tongkat. Oh, bedanya di situ aja. Jadi kayak untuk pemula Mercy itu termasuk sulit untuk dibaca. Oke. Baiklah. Dirimu dari 0 sampai kayaknya bisa nih aku presentasi depan orang sampai ambil klien itu berapa lama? Kalau dibilang berapa lamanya sebenarnya sampai bisa ngebaca orang ya. Bisa ngebaca orang itu perlu waktu berapa bulan? 1 bulan. 1 bulan. Dan tapi itu termasuk ini sih, termasuk wajar untuk 1 bulan. Berarti kalau mau belajar nih sebulan, kalau mau intens bisa. Bisa. Kursus bisa. Just baca promo nanti. Boleh. Kartu 13 sudah. Oke. Kalau kartu 13 tuh yang penting nggak apa-apa, asal jangan kartu 15. Apa itu? The Devil. Artinya Devil. setan Setan. beneran. Tapi The Devil itu lebih ke apa namanya? Keterikatan. Oke, ini tadi kartu yang pertama. Ini dirimu banyak babak 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Yang berikutnya yang yang ini bukan kartu, yang ini dulu deh. Wah, udah kenapa? Bro, apa yang tak pindahin ke sini? Oke, yang ini koleksi tarot paling baru. Anjir, keren. Yang paling baru. Ini namanya. Harganya berapa harganya dulu? Yang ini yang di koleksi tuh yang ini yang paling mahal. Oh, ini oke. harganya 600 ribuan. Oke. Jadi ini namanya di Aku Taro. Kalau itu nama di Aku Taro itu nama setelah dia diproduksi secara massal. Waktu dia masih kayak indie production, ini tuh namanya Demon Possession Tarot atau apa gitu. Tapi ini produksinya di Indonesia? Enggak. Yang produksi Indonesia tuh cuma yang ini, sama yang ini. Yang ini. Oh, kecil ya. Boleh coba. Ini berapa besar? Nah, coba silakan coba dicek, Pak. Bukan semua. Bagus ya? Bagus. Maksudnya kertasnya bagus. Terus gambarnya juga menarik. Kertasnya sinar dunia. Sinar dunia. Apa kampus? Jadi yang ini itu dia sebenarnya kalau dari apa ya, kreatornya sendiri bilang ini sebenarnya faktornya masih sama, masih rider weight, tapi ini bisa dibaca secara intuitif, lebih bisa dibaca secara intuitif. Artinya itu apa? Lebih gampang apa lebih susah? Kalau untuk pemula sebenarnya lebih sulit. Kalau untuk pemula sebenarnya lebih sulit. Dan dia itu apa ya? Yang ini tuh temanya demon. Dunia perdemonan, dunia persetanan. Wow. Cocok dengan Dunia persetanan. Makanya dia simbolnya itu 72 Gothic Demon ditambah 6 apa namanya, pokoknya masa neraka gitu. Satu kartu ini isinya berapa lembar? Satu deck itu isinya tradisional 78 lembar. 78 lembar. Ada kartu Digimon. Oke. Ini dirimu berarti yang sering ngomong pakai ini. Enggak. Yang sering aku pakai itu antara ini sama ada nih koleksiku di sini. Oke. Bro, satu kali orang mau inilah apa sih istilahnya kalau mau tarot tuh dibaca, konsultasi. Berapa dirimu ambil ini harga? Cas berapa cas jasanya? Kalau untuk tarot aku ada dua jasa untuk tarot ya. Yang pertama itu untuk yang simple reading, dalam arti untuk reading yang ya udah biasa, itu kayak nggak mau terlalu detail, tapi dia perlu jawabannya cepat gitu ya istilahnya. Itu aku charge dia tuh di 20.000. 20.000 per apa? Per sesinya. Satu sesi berapa lama? 15 menit maksimal. Oke. Gitu. Sama yang untuk yang lebih detail aku charge di 50.000. Oke. Untuk berapa lama biasanya? Biasanya aku ambil 30 sampai 1 jam. Oh, lumayan lama anjir. Bidit berarti ya? Bidit. Bidit web lah. Web jual organ. Oke, ini udah yang mana dia yang biasa kamu pakai?
Habis ini kita minta dibaca ya. Boleh. Ya. Tapi ini kelihatannya tebal itu dua dek ya. Oh, Iya. 2 dek. Kirain kertasnya tebal-tebal enggak. Kalau kenapa Becus? Halo dek. Ini yang biasa aku pakai. Ini namanya di Hieronymus Bosch Tarot. Jadi yang ini sama ini kreatornya sama. Satu kreator dia. Satu produksi lah. Satu produksi. Cuma yang ini masih produksi indie. Masih self Lagi production. apa sih kan itu mencet record. Audio itu pakai. Lanjut. Ya, lanjut. Oke. Coba gini aja. Nak. Jadi yang ini tuh masih masih self production. Jadi bukan yang versi produksi massal gitu. Ya. Ini aku pakai karena dia lebih intuitif. Oke. Lebih ke intuisi dan ini tidak pakai pakem Rider-Waite lagi. Oh berarti ini ngaruhnya ke pembacanya yang berarti Iya, ya kartu lebih apa? Oh, lebih ngaruh ke pembaca. Oke, baiklah. Itu yang tarot di koleksi ini ya, di koleksi di koleksi ini. Ya. Nah, yang lagi 3 ini bukan tarot namanya. Apa tuh? Kalau yang aku mulai yang ini aja deh. Ya. Ini tuh Oracle. Oh ya nambah regen kalau ini. Nama Regen. Nambah regen. Bukan Oracle ya gitu. Jadi ini Oracle. Ini namanya itu aku lupa. Bentar, aku coba cek dulu ya. Ini aku lupa namanya. Sorry. Creature Secret Oh, Animal. tapi ini apa sih ada user guide? Ini guide-nya. Oh iya, ada user guide sih. Ada user guide. Ini bahasa gini ya, kayak Yunani. Enggak, ini bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Ada yang sama. Ada sih yang bahasa Yunani, ada. Produksi Yunani, bahasa Yunani. Masa kenapa kau mengharapkan ada bahasa Yunani anjing gitu? Ya kan biasanya peramal-peramal dari sana. Oh. Dari Roma gitu. Ya. Yunani. Irama. Zaman-zaman dulu kan peramal dari sana. Benar. Apa nih? Apa ini bukan tarot berarti? Bukan tarot. Apa bukan itu? tarot. Ini kartu Oracle. Jadi kartu Oracle itu dia ada di apa ya? Levelnya itu ada di bawahnya tarot sebenarnya. Tapi fungsinya sama. Fungsinya hampir sama. Aku bilang hampir sama ya. Kenapa hampir sama? Karena Oracle itu kebanyakan dipakai untuk memberi pesan aja. Untuk guidance, untuk apa namanya kayak daily pesan harian lah gitu. Jadi bukan sesuatu untuk memprediksi masa depan. Gitu dan Banyak banget ya berarti ya. Dan dirimu belajar ini semua. ya Anjing. Gimana kira-kira bro? Gimana ninggalin kira-kira? Bagus. Ibaratnya sama sekali tidak pernah kan? Ya. Maka dulu tidak pernah dibacakan ini kan. Ingat akhirnya karena Ragen awang iya di stand up jadi sering request buat dibacakan tarot-tarot. Bagus. Nah, oke. Ada pertanyaan dari saya. Apa aja? Silakan. Kalau misalnya saya mau diramal. Ada uang nggak dulu? Ada uang nggak dulu? Misalnya bro. Misalnya ada uang. Misalnya ada uang. Boleh nggak kartunya tuh beda dengan miliar? Misalnya ini Dalam satu, ini satu, ini satu. bisa nggak apa-apa. Nggak bisa. masalah sebenarnya nggak masalah. Urus uang. Beda-beda cai aneh aja cai. Oke. Kita mau coba ini tarot. Boleh. Ini tentang kira-kira. Biasanya kan kalau tarot itu kan kita nggak pernah coba kasih tahu dia gimana sih prosesnya kalau orang tarot itu. Jadi kalau proses untuk pembacaan tarot itu sebenarnya simpel sih kayak gimana kayak kita curhat lah. Ya. Jadi kayak kita punya masalah dulu, kita ceritain dulu tuh masalahnya. Ceritanya nggak usah yang panjang lebar, Ya, cukup singkat aja, detail aja. Oke. Baru setelah itu kita ajuin pertanyaan yang mau diajukan. Oke. Pertanyaan itu harus yang detail. Maksudnya Detail. Pertanyaannya jelas lah. pertanyaan jelas. Jadi bukan pertanyaan yang jawabannya ya atau tidak, bukan pertanyaan yang apa kayak mengindikasikan waktu kayak kapan atau berapa gitu kan. Itu bukan satu yang konkret gitu. Benar. Berarti open question lah. Open berarti. question. Oh, Open oke, question. Oke. Oke, dah sebelum kita mulai tarot dia tak record stop bentar ya. Jadi kita tes tarot. Oke. Yang mana dirimu mau pakai kartunya? Yang lain biar tak digeser ke situ aja. Aku pakai yang ini aja deh, yang Oke. biasa. Yang biasa. Sini nak. Oke. Mari kita geser sedikit. Ya. Ya. Oke, Ya, di sini ya. Pertanyaannya tentang inilah Dar, tentang podcast Malujah. Oke. Nah, kita mentarot tentang podcast Malujah. Podcast. Ada ini. Nanti bilnya tolong di invoice ke Cus ya. Aman.
Wes. Wih. Kalau bisa kan Kayak main judi ya? dulunya rada kan dia belajar SMP sebelum itu judi dulu. Main mana? Cekian. Oke. Pas judi kalah kalau ini udah pasti menang ya. Iya. Aku menang. Oke. Ini kan udah di shuffle lah ya berarti ya. Nah, jadi ini kita baru mau mulai podcast lah nih bro. Betul. Judulnya podcast Maluja. Kita akan nanya berapa pertanyaan nih boleh nih? Berapa ya? Ya mungkin tentang Mungkin- inilah kedepannya podcast Ya, kedepannya. Maluja. Oke. Pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama. Di YouTube kan ini tayang di YouTube. Kan kita perlu buat monetize buat dapat ini uangnya itu. Ya, Iya. betul. Lama tuh kan. Nah, pertanyaannya di 2023 kira-kira bisa nggak podcast Maluja monetize? Nah, itu kan pertanyaannya kayak gitu ya. Iya. Open. Oke. Kira-kira di 2023 bisa atau tidak podcast Maluja ini open monetize ya? Iya, benar. Oke. Luar biasa pertanyaannya. Nah, Coba ambil 3 kartu. 3 kartu. Siapa yang mau ngambil? Satria. Boleh campur orang. Karena satu-satu ya, satu-satu ya. Oke, lagi sih. Aku yang ini. Ibandar. Sepertinya saya trauma lagi ngambil kartu. Terus kau ngambil terus. Kau kan ada juga di sini nih. Kau tolong jangan ngambil angka kematian anjing. Bangkrut ngasih. Udah gini yang ini ya kematian. Bebannya berat nih. Yang diambil malah kematian. Bebannya berat. Kerja harus bubar. Jangan dibawa pulang. Ada kali kau. Oke. Nah, bisa nggak kira-kira? Karena ini kan jadinya open jawabannya kan pasti. Oke. Set. Oke. Oke. Apakah artinya? Karena kalau gini kan tanpa interpretasi kan, tidak berarti apa-apa. Oke. Prince of Swords, Ascent of the Blaze, Queen of Berries. Di 2023 ini bisa tapi tidak di bukan di awal atau di pertengahan tahun ini. Anjing berarti jalan panjang. Jalannya lebih panjang. Gile. Oke. Ini cukup panjang. Aku ngelihatnya di mendekati kuartal akhir tahun ini. Oh, Q4 Ya. lah, Q4. Desember. Ya. Apa bro arti? Yang pertama ini apa nih kartunya? Yang Dijelas pertama sambil. ini Prince of Swords. Prince of Swords kalau di kartu ini tuh dia mengindikasikan suatu antusias, suatu rasa percaya diri. Jadi kartu ini tuh menunjukkan adanya rasa percaya diri, sebuah potensi untuk tetap maju, untuk maksudnya kayak tidak memperdulikan tantangan, tidak memperdulikan halangan yang ada, selama dia ngerasa ada jalan ya tetap dilibas. Oh, mantap Mas. Tetap dilibas. Emang. Cukup bagus sebenarnya. Nah, Ascent of Blaze. Iya. Ascent of Blaze itu kayak masa peralihan. Oke, artinya Di 2023 kemungkinan di pertengahan tahun itu akan ada mulai ada transisi. Mulai ada transisi, jadi kemungkinan akan ada perubahan dari segi mungkin viewers, dari segi apa namanya? ya. Subscribe. Antusias, subscriber, Pokoknya ada antusias, perubahan yang ada perubahan. Dan ini perubahannya cenderung ke arah positif. Oh, oke. Cenderung ke arah positif. Itu gambarnya apa sih, Bro? Sebenarnya? Kalau ini gambarnya itu Ada cahaya. Iya, Ada cahaya. Ini sebenarnya penggambaran, kalau nggak salah ya, kalau nggak salah ini pengadilan terakhir. Oh. Jadi kayak dari apa namanya? Dari roh manusia yang sudah meninggal itu diantarkan menuju ke tempat yang baru. Oke. Dari neraka mau menuju ke surga. Kok bisa? Tadi bisa transfer pemain. Iya, bener. Aneh, cus, aneh. Nah, Ini Queen of Berries. Queen of Berries ini menunjukkan ini secara umum bagus apa jelek? Saya cus yang ngambil. Oke. Kalau secara umum bagus. Wah, bagus. Secara umum bagus. Kalau tangan yang paling rusak udah ngambil bagus berarti bagus. Biasanya Tangan-tangan berdosa tuh. Secara umum bagus. Soalnya kartu Berries di deck ini, itu menunjukkan kelimpahan. Oh, rezeki. Menunjukkan kelimpahan, menunjukkan rezeki. Emang mantap, cus. Jadi kalau secara umum atau secara khusus kartu itu mengindikasikan adanya kerjasama sebenarnya. Jadi kayak dibutuhkan kerjasama, dibutuhkan saling saling support satu sama lain untuk membentuk satu tim yang solid. Oke. Tuh. Wah, Jadi kayak overallnya bagus. Nah, bagaimana Anda tertarik kan? tertarik kan? Saya orang baru. Oke. Selesai pensiun stand up comedy.
Dari taruh tidur. Ya, jadi itu padahal cuman gambar-gambar tapi bisa menjelaskan gitu ya. Ada pertanyaan lain, Jus? Enggak sih. Atau mau personal? Mau coba personal kau? Nah, Kalau personal dia trauma. Anjing. Kalau personal dia trauma. Iman kan konten kan? Iya. Iman harus coba personal kan? Iya. Personal. Berarti harus di shuffle lagi? Ya. ya, Oke. siapa? Satu pertanyaan personal. Bebas tentang apapun, keuangan, karir. Jodoh sudah lah mungkin. Kan sudah nikah. Yang mungkin tinggal satu cerai. Kan bisa nambah juga. Waduh, kita edit kasih muli. Tidak nambah aja. Dia bilang nambah. Sok saya jatuh. Nah, oke. Pertanyaan Dar. Ini personal di mana Dar? Personal. Ya. Personal. Di cover nih oleh kene nih. Di Podcast cover. Maluja. Oke. Asal lu kartu bawah gitu aja. Salam Apa gambaran? Ayo. Silakan. Di mana pertanyaan? Open question. Ya, oke. Yang jawabannya bukan yes atau no lah. Oh, gimana karir di tahun ini? Kayaknya Personal, Iman. personal nih. Oke. Hmm. Karir di tahun ini. Oke. Karir. Coba ambil 3 kartu. Ambil 3 ya. Sabar, yakin sih enggak? Tadi salah nangis. Wah, ini ciri-ciri deh. Ciri-ciri nih, terus udah ngambil. Kartu berurutan. Wah, anjir. Wih. Anjir, kenapa ada yang sama dengan yang tadi? Iya. Oke. Istri 2 tuh. Kenapa? Yo, oke. Wah. Karir Di 2023. Untuk 2023 ini sebenarnya cenderung terlalu banyak terlalu banyak mengeluarkan energi berlebih. Nah, terlalu antusias, terlalu bersemangat. Aduh. Hoax dahsyat. Sampai 20.000 seri udah dahsyat. Oh, oke. Terlalu bersemangat. Jadi kayak perlu diam dulu sebenarnya. Iya. Lebih perlu diam dulu, perlu Istirahat. jangan terlalu buru-buru, jangan terlalu gerasa gerusu, perlu diam dulu, perlu ngelihat situasi saat ini. Apakah saat ini tuh emang waktu yang tepat untuk merealisasikan itu semua atau enggak gitu. Iya. Ditambah lagi perlu adanya perlu adanya relasi yang kuat. Perlu adanya relasi yang kuat di sini. Soalnya aku melihat di sini terlalu banyak, bukan terlalu banyak. Ada kayak ada kecanggungan. Ada kecanggungan untuk memulai interaksi baru ataupun membangun kembali interaksi yang udah lama. Gitu. Ada kecanggungan di sana. Itu sih yang aku lihat. Berarti yang ini tadi sama kartu dengan yang kita dapat ya? Oh, berarti rezeki Iman di Q4 waktu. Iya. Di kuartal 4. Bulan Desember 2002. Berarti iya harus tetap di sini cuy. Iya. Tidak boleh tidak kartu sama kan, sama bro. Tidak ada kan bisa ini diambil, bisa saja dia ngambil. Endingnya beda endingnya. Kalau yang ini secara kalau dari kartu artinya apa? Dari kartu kayak Knight of Skates. Ini sebenarnya kartu yang menunjukkan keraguan dan ketakutan. Kartunya menunjukkan keraguan dan ketakutan. Tapi kalau di pembacaan ini secara umum ini menunjukkan waktunya untuk berhenti, waktunya untuk beristirahat, waktunya untuk melihat sekitar gitu. Bagus. Istilahnya tunen ngoyong ibarat. Iya. Ini ngoyong walau mas terus nggak upload video. Bilang bayi jam putus serah. Yang ini kalau dari satu kartu artinya Satu kartu ini The Lovers ini menggambarkan hubungan. Secara umum hubungan. Iya. Secara umum hubungan. Tapi bisa juga menggambarkan pilihan sebenarnya. Bisa menggambarkan pilihan. hubungan, bisa menggambarkan pilihan. Oke. Makanya tadi aku bilang perlu membangun kembali relasi. Oke. Iya. Baik, sangat luar Bagus. sekali. Emang sangat bisa kredibel ya. Kredibel. Oke. Sekarang kau Cus. Apa aku udah Ya, Iya. Kalau keluar kartu itu lagi. Udah. Berarti Harus kita cek decknya. Jangan kartu cerongcong aja. kleci bagus sekali yuk. Bagus. Bisa aja 2 kartu. Tapi sorry pertanyaannya. Dalam satu deck kartu yang sama bisa? Ada nggak? Ada tuh enggak?
Enggak. Kemungkinan Jadi kayak, 3 dari 120. Kemungkinan itu benar-benar kecil banget sebenarnya. Gigih berarti gigihan. Kartu cerongcong. Kartu cerongcong. Sangat. Artinya harus kita usaha bensin kayak. Yang berkaitan dengan cerongcong. Pertamini lah minimal. Ya. Apa yang pengen ditanyakan, Sat? Oh, rezeki dong. Oh. Ya, nawang ternyata Brero ngamain rezeki kan. Sama. Pertanyaan rezeki di 2023 saya apakah 2023. gimana kondisinya? Oke. Apakah memburuk atau badai? Badai. 3 kartu. Saat 3 ya. Apa kartu cerongcong lagi? Enggak. Jangan dong cerong-cerong terus. Nah, 3 kartu. Oke. Ya. Wow. 2, Wow. 3. Wow. Stop dulu. Bagus. Sebelum berlanjut, just awak record ulang. Oke, nah ini rezeki saya di 2023. Rezeki di 2023. Oke. Di 2023 ini sebenarnya agak ini ya, rezekinya sedikit lebih ada tantangan. Oke. Wih. Sedikit lebih ada tantangan. Kenapa aku bilang sedikit lebih ada tantangan? Di tahun ini tuh ada banyak hal yang perlu dikeluarkan, ada banyak hal yang perlu direalisasikan, tapi di saat yang bersamaan ada banyak hal juga yang perlu ditutupi, Oke. gitu. Jadi perlu adanya perlu adanya manajemen yang baru, perlu adanya satu perencanaan yang baru, perlu ada planning yang baru. Soalnya apa ya, akan ada saat atau akan ada momen di mana orang-orang di sekitarmu itu cenderung sebenarnya dirimu termasuk orang yang sulit dimanfaatkan, dalam arti sulit ditipu lah gitu. Tapi nanti ada di masa atau di momen di tahun ini dirimu tuh secara tidak langsung dimanfaatkan. Dalam arti dimanfaatkan ini kayak dibuat untuk nalangin kebutuhan mereka gitu. Ya, sudah mulai saya blok-blok yang minjem uang hari ini saya blok ini. Action fokus. Gitu. Cuci malu blok. Kok bisa? Nah, kalau secara satu kartu yang ini artinya apa? Baron of Berries. Sebenarnya Baron of Berries ini secara umum artinya kelimpahan, tapi dia kelimpahan yang kelimpahan dalam arti negatif. Kelimpahan dalam arti negatif. Jadi kayak kalau dilihat ini kan gambarnya ada buah yang keluar itu. Yang keluar ini kayak buah yang besar. Yang Tapi yang isi di kecil-kecil dalamnya tuh keluar. Oh, ada kayak Biji-bijinya. dapat Jadi kayak gede tapi dapat banyak gede keluar. banyak keluar gitu. Oke. Kalau yang itu? The Christ Child. Nah, Yesus. Iya. Wah. Justru Ini kartumu. Oke, Christ Child. Jadi ini kartunya ini kalau di deck tarot yang umum ya, ini tuh sebenarnya the sun, matahari. Jadi ini kayak menggambarkan suatu harapan baru, menggambarkan suatu perencanaan yang baru. Jadi kayak menggambarkan gairah sebenarnya, menggambarkan suatu semangat, menggambarkan suatu harapan. Jadi di sini perlu ada bimbingan, perlu ada perencanaan yang baru. Oke. Oh, Yesus berarti Yesus. Kenapa Yesus Yesus? aja. Kedepannya. Kenapa ke depannya Yesus? Next. Terakhir Knight of Coin. Kalau Knight of Coin secara kartu ini dia artinya penipu. Artinya penipu. Tapi bisa juga artinya kehilangan atau pemborosan. Oke. Gitu. Secara kartu tuh artinya begitu. Ya. Tapi kartunya kok serem nih ya? Ada bawa celurit nih belakang. Enggak, itu dia bukan bawa celurit sebenarnya. Apa Itu itu? kayak dia mengambil uang. Mengambil uang dari orang di depannya. Jadi ini kantong uang sebenarnya. Kayak kok PKI pasti. Oke. Terakhir ini ada ini. Oke. Kita tanya apakah Cus di 2003 sehat? Cus, kamu mau nanya apa Cus? Ini last nih buat kau nih kesempatan. Jodoh sih. Tapi jodoh kemarin sudah ya? Enggak, ini siapa tahu hari ini beda. Siapa tahu sekarang dapat semua yang mati-mati aja. Coba Cus. Ya. Nah, Cus, kita tanya. Jodoh. Nah, Cus. Hati-hati kau milih kartu nih. Di Di 2023 pacarnya Cus sehat apa enggak ini? Sehat atau enggak nih kok kayaknya Jokes internal. Iya.
Yang tahu-tahu aja. Iya, Yang tahu-tahu aja. Itu sudah aku cut tuh, udah aku Oh, cut. sudah di-cut. Sudah lama, sudah lama. Sudah Sudah lama ya itu ya. Itu sudah di-cut. Memang Belum karena- dipasti. Ayo, Jus. Ini Jus satu. Jus. Ada siap pertanyaanmu apa? Satu yang masih menjanggal. Oh, Masih teka-teki. oke. Aku mesti orangnya sih bukannya pemilih ya. Ya, tapi Dalam artian Hah? ya gimana ya? Ya. Aku sekarang dekat sama seseorang. Wih, akhirnya dekat sama orang. Biasanya sama tumbuh-tumbuhan. terus. Nah itu udah aku tanyakan. Jodoh nggak sama dia? Wah, Gitu. sangat straight to the point. Sangat straight to the point. Disclaimernya Apa nih? Apa tuh? wanita ini orangnya dari Jember. Oh, Seorang janda. Wih. Dan Beda dia, tua. dia janda dari Jember, Iya. punya usaha. Yoi. Apa? Rental Laundry. PS. Oh, Talpe. iya nawa rental PS cair kan sih nawa. Coba Jus 3 kartu Jus. 3 kartu. Jika kartu ya. Tampar dulu sebelum salah. Ini 2 langsung. Wih, memang nih jodoh nih ya Jus. Ayo Jus. Hati, Apakah Jus. Jus bisa menguasai usaha laundrynya nih? Oh. Tuh, wih anjing keluar lagi. Berarti Q4 nganten Jus. Waduh. Oke. Oke. Kira-kira jodoh atau enggak dengan dia? Benar. Susah kayak itu. Bukan susah. Tetapi Apa tuh? Tetapi Kemungkinan jodohnya kecil. kemungkinan jodohnya kecil. Karena restu orang tua ya. Karena ya Betul, karena harus orang. Ini. Kau yang baca tarot apa Tidak. siapa, Jus? Ini endingnya. karena harus orang tua. Jadi sebenarnya terlalu banyak yang dipikirkan, terlalu banyak hal yang dipertimbangkan, baik dari pihak dia dan dari pihak keluarga. Bener. Ada banyak hal yang dipikirkan, ada terlalu banyak perbedaan yang untuk disatukan. dia nggak mau apa Jus? Kristen enggak sama. Oh sama. Gitu. Tapi dirimu maunya buru-buru. Enggak. Dalam arti buru-buru di sini Nikahnya. apa ya? Nikahnya, bukan nikahnya. Kayak Apa? dirimu tuh selalu mempertanyakan ini, walaupun kamu udah tahu jawabannya apa, tapi dirimu Iya. selalu mempertanyakan hal ini. Jadi kayak Iya. terlalu ingin terburu-buru gitu loh kesannya. Iya. Pasti kau terus pengen nikah. Pengen membuahi. Bocahnya tanam. Tapi yang jadi masalah terbesar itu ada dari keluarga, dari restu. Iya. Ini nih gambar keluarga. Keluarga itu. Dari keluarga. Oh oke. Karena di sana tuh aku juga mengalami di keluarganya dia sudah mulai ada ya tidak direstui. Gitu. Oh gini. Dan ini fun fact ya, kalau nggak salah ya, fun fact. Heeh. Kartu ini tuh pernah muncul juga Di Di ramalannya Cus. iya. Yang pertama. Yang pertama. Iya, artinya adanya halangan restu. Iya itu. Berarti harus mencari pasangan yang nggak berkeluarga. atau Jus? Iya benar. Cari ada anak muda yang lain. Aduh. Di alas kasih. Alas roba. Ya ini kalau buat Cus ini apa artinya kalau ini? Apakah sama? Itu benar buru-buru misalnya. Oh, iya itu ada terburu-buru. Jadi kayak nggak ngelihat yang di depannya. Maksudnya nggak ngelihat. Oh iya. Masalahnya nggak ngelihat apa, ya dia pengen bablas aja gitu. Oh, kurang-kurangi berarti ke Jember. Just ke Jember dia. Semarang Bu. Semarang. ke Jember. Semarang, Jember. Iya. Malang. Demi mencari janda. Oke. Karena sebenarnya aku sih jujur aku tuh sebenarnya tidak mengenal status sebenarnya. Ah, yang kamu kenal apa? Yang penting restu orang tua itu. Oh iya. Karena aku adalah anak yang berbakti. Padahal bisa ini kamu itu ya. Oh, bisa dapat cewek negro kawan. Itu antara dua pilihan tuh. Antara tidak baik dan baik. Nah, putih dan hitam. Just sering kali ditaruh sampai apa kegagalannya aja. Apa kartunya jeli-jeli apa lagi? Oke, baik, keren. Terima kasih Pak Ratu. Terima kasih banyak. Wah, keren sekali, Cik. Keren. Ditaruh tumben. Just sudah sering ditaruh. Iman pertama kali kan? Pertama kali. Bro, kalau ada orang mau ini
konsultasi kontak kemana? Oke, kalau mau konsultasi bisa cek di IG ya, bisa cek di IG di Radnock _ RADNOCK _ itu semua infonya ada di sana. Oke. Kalau mau di area negara di Jemberana bisa ini ya face to face ya. Bisa face to face. Atau kalau di luar bisa online. Bisa online. Iya. Oh, canggih sekali. Canggih sekali. Kontak WA nanti bisa dikasih. WA Oh nanti bisa ada di Jam- DM aja Ya, kenapa DM. kau mau nge-DM. Dan kebetulan tuh aku masih pakai tarif lama. Masih Oke. pakai tarifnya tadi ya. Soalnya nanti rencana setelah nyepi aku mau ganti tarif soalnya. Nah, Langsung aja. mumpung masih promo. Ya, Iya, masih promo. Khusus buat orang yang pacaran sama janda tarifnya. Pertanyaan 2 kilo lonte dicas berdasarkan usaha. Oke. Baik, terima kasih Radnock sudah datang ke podcast Maluja ya. Dan sudah membantu mentarot Pemuda-pemuda. pemuda harapan panjang. Pemuda-pemuda gini, apa tuh? Lewat arah. Oke. Nah, berarti follow IG di @radnock__. Nah, silakan Dar, kita closing Dar. Sukses semua sampun merengan podcast Maluja. Yang Dharma pamit. Satria pamit. Dan saya Cus. Radnock pamit. Sampai jumpa di episode podcast Malujah berikutnya. Bye bye. Bye-bye.